Pertama, kita akan masuk ke Winbox terlebih dahulu. Dan saat memasukkan Winbox, tampilan awalnya akan seperti ini dan kalian harus menekan Connect untuk login. Tampilan awalnya akan terlihat seperti ini. Jika belum mengatur identifi di Winbox, baiknya untuk mengaturnya terlebih dahulu. Tujuannya agar user dan admin lebih mudah untuk mengetahui nama Mikrotik yang ingin dikonfigurasi. Masuk ke sistem, lalu klik identifi, ganti nama identitas Mikrotik sesuai keinginan. Lalu berikan juga password pada Winbox Anda agar keamanan terjamin dengan klik sistem lalu klik password. Password di Mikrotik ini bisa 1 angka atau 1 huruf. Setelah login, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendaftarkan IP address pada router board Mikrotik. Caranya klik IP lalu address. Pada gambar tersebut terdapat tanda plus, klik atau ADD, klik tanda tersebut. Kemudian isikan address sesuai dengan IP atau ISP dari internet interface-nya Ether1, klik OK. Lalu akan kembali ke tampilan seperti gambar tadi. Selanjutnya klik kembali ADD untuk menambahkan IP pada interface Ether2 jaringan LAN dan juga IP pada interface Ether3 jaringan wireless, seperti pada gambar berikut. Kenapa kita harus mendaftarkan IP address di Winbox ini? Agar IP address bisa terhubung ke jaringan atau mengakses internet. Selanjutnya, konfigurasi IP route. Fungsi route adalah sebagai penghubung jaringan untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain. Selanjutnya kita konfigurasi IP route-nya, klik IP lalu klik route. Kemudian muncul tampilan berikut ini, silahkan klik ADD. Kemudian isikan pada gateway sesuai dengan ISP atau IP internet lalu klik OK. Gateway berfungsi untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan yang lain. Lalu pastikan tampilannya seperti berikut. Sekarang kita menuju ke konfigurasi IP DNS. Kita tambahkan juga IP DNS agar baik router board maupun klien nantinya bisa ping atau terhubung ke internet menggunakan nama domain. Caranya klik IP lalu DNS. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini, lalu isikan seperti gambar berikut, kemudian klik OK. Perlu kalian ketahui DNS menyediakan alamat name server untuk digunakan oleh publik yang diarahkan ke server terdekat berdasarkan lokasi menggunakan Anycast 8.8.8.8. Selanjutnya kita ke konfigurasi IP firewall. IP firewall NAT. NAT firewall melakukan multiplying pada arus A jaringan internal dan mengirimkan kembali ke jaringan yang lebih luas seperti internet, MAN, dan WAN. Selanjutnya kita konfigurasi IP firewall dengan cara klik IP lalu firewall. Kemudian akan muncul tampilan berikut, lalu klik bagian NAT kemudian klik ADD. Pada menu bagian general isikan seperti berikut. Di bagian chain diisikan source-NAT. Source-NAT berfungsi untuk mengubah source address dari sebuah paket data chain. Chain ini banyak digunakan ketika kita melakukan akses website dari jaringan lain. Kemudian out interface-nya adalah Ether1. Kemudian klik pada menu bagian action lalu ubah menjadi masquerade. Jika sudah klik OK. Fungsi masquerade adalah untuk membuat IP address pengirim pada setiap paket data yang keluar dari route Mikrotik akan menggunakan IP address publik. Lalu pastikan hasilnya seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan klik new terminal dan akan memunculkan seperti gambar berikut. Kemudian silahkan testing google.com, pastikan hasilnya seperti berikut ini. Tes ping google.com berfungsi untuk mengetahui respon komunikasi jaringan apa berjalan dengan lancar. Sekarang kita menuju ke bagian web proxy. Proxy server menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan user ke server lainnya yang berada di internet. Selanjutnya kita ke konfigurasi IP.
Selanjutnya kita konfigurasi IP proxy-nya. Caranya klik IP lalu ke web proxy. Lalu akan muncul seperti berikut ini, lalu atur seperti ini. Untuk mengaktifkan web proxy pada tab General, checklist pada bagian Enable, checklist juga pada bagian Anonymous, lalu ubah cache administratornya seperti menggunakan nama peserta. Selanjutnya, konfigurasi DHCP server jaringan LAN. DHCP server secara umum adalah untuk memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan permintaan. Kita buat DHCP server untuk jaringan LAN Ether 2 agar nantinya klien yang terhubung pada jaringan LAN Ether 2 dapat mendapatkan alamat IP secara otomatis atau DHCP. Caranya klik IP lalu ke DHCP server. Kemudian klik pada bagian DHCP Setup. Pada bagian DHCP Server Interface, silakan ubah menjadi Ether 2 lalu klik Next. Pada bagian DHCP Address Space, DHCP Space ini secara otomatis terisi oleh network IP address yang telah ditambahkan pada Ether 3. Biarkan saja secara default, silahkan langsung klik Next. Kenapa yang digunakan di DHCP adalah angka 100? Karena di situ DHCP POL 99 klien, artinya IP yang akan dibagi untuk klien melalui DHCP server mulai dari 2 sampai IP jika dihitung jumlah IP-nya 99. Coba kalian hitung pasti dapat angka 100, makanya di situ diganti dari 192.168.200.2 menjadi 192.168.200.100. Kenapa tidak hanya sampai angka 99? Karena IP 192.168.200.1 sudah dipakai untuk router, maka dari itu mulai dari angka 2 makanya dapat angka 100 karena 100 IP dikurangi 1 IP yang dipakai router, hasilnya 99 IP. Pada bagian Gateway for DHCP Network, pada bagian ini juga default terisi otomatis, silahkan langsung klik Next. Kemudian pada bagian Address to Give Out, pada bagian ini juga terisi otomatis, silahkan ubah menjadi 192.168.100.100. Perhatikan gambar berikut. Setelah diubah tadi, jika sudah, silahkan klik Next. Pada bagian DNS server, kita hanya memastikan IP DNS-nya sama dengan IP DNS yang kita daftarkan sebelumnya. Tadi jika sudah, klik Next. Pada bagian List Time, silahkan lanjutkan saja ke klik Next. Kemudian jika muncul tampilan berikut, silahkan klik OK. Selanjutnya kita akan beralih menuju konfigurasi DHCP server atau jaringan wireless. Pada bagian jaringan wireless, selanjutnya kita buat DHCP server untuk jaringan wireless Ether 3 agar nantinya klien terhubung ke jaringan wireless Ether 3 dapat menggunakan IP secara DHCP atau otomatis. Masih di menu DHCP server, silahkan klik DHCP Setup. Pada bagian DHCP server interface, silahkan ubah menjadi Ether 3 lalu klik Next. Lalu pada bagian DHCP address space, silahkan langsung klik Next. Di sini kita diminta untuk menentukan di interface di mana DHCP server akan aktif. Pada kasus ini DHCP diaktifkan pada Ether 3. Pada bagian Gateway for DHCP Network, penentuan DHCP address space akan otomatis mengambil segmen IP yang sama, lalu silahkan klik Next. Kemudian pada bagian Address to Give Out, silahkan ubah menjadi 192.168.200.100. Perhatikan gambar berikut. Setelah diubah tadi, jika sudah, silahkan klik Next. Pada bagian DNS server, kita hanya memastikan IP DNS-nya sama dengan IP DNS yang kita daftarkan sebelumnya. Jadi jika sudah, klik Next. Pada bagian Last Time, silahkan langsung klik Next. Kemudian jika muncul tampilan seperti tadi, silahkan klik OK.
Dan jika sudah berhasil, maka hasilnya akan seperti berikut ini. Mungkin sampai bagian ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.